Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara-saudara, saya diminta untuk berbicara tentang sebuah tema yang berat, yang saya sungguh sangat jauh dari kualifikasi orang-orang seperti itu. Kalau bicara tentang bobot, yang berbobot dari diri saya hanya berat badannya saja itu. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan semisal Abdullah bin Ni'mah yang sekarang masih hidup di Saudi Arabia. Kurus badannya, kerempeng tubuhnya, suaranya tidak bisa menggelegar seperti suara saya. Lemah, kuyuh, lunglai, jangankan bersuara lantang, sekedar berbicara dengan perkataan yang sangat jelas dan terdengar oleh khalayak, ia tak sanggup melakukannya. Ia juga tidak mampu bergerak kemana-mana, tetapi dari lisannya, dari dakwahnya, sudah ribuan orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dia. Ribuan orang bersyahadat masuk Islam dari berbagai penjuru dunia, padahal ia tidak berpindah dari tempatnya. Sekali saat ia memang mengisi di tempat-tempat yang jauh dari tempat tidurnya, tetapi dia bukanlah orator yang sangat baik. Suaranya serak-serak parau, bukan serak-serak basah. Abdullah bin Ni'mah, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kisah tentang Abdullah bin Ni'mah ini dari orang yang langsung berjumpa dengan beliau, dan beliau memberikan kepada saya cuplikan-cuplikan filmnya, rekaman-rekaman dari pembicaraan Abdullah bin Ni'mah. Sayangnya saya mencarinya sudah tidak ada lagi di tempat saya, tetapi saya mendapatkan kabar dari beliau ini, Ustaz Farid Qasim Anus, bahwa rekaman pembicaraan Abdullah bin Ni'mah sudah dapat diunduh dari YouTube. Nanti silakan cari di sana. Abdullah bin Ni'mah, kerempeng tubuhnya, lemah suaranya, tetapi ia telah menjadi asbab. Ia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi jalan yang mengantarkan hidayah bagi ribuan manusia. Sangat berbeda dengan orang yang ada di hadapan Anda. Fauzil Azim namanya, besar badannya, berat tubuhnya, menggelegar suaranya. Ia tahu banyak tentang bagaimana berbicara depan umum. Ia belajar banyak tentang public speaking, tetapi ada hal yang sangat mengkhawatirkan. Saya khawatir jangan-jangan yang berubah bukan audiensnya, jangan-jangan yang berubah bukan orang yang hadir, melainkan yang berbicara. Hari ini alangkah banyak orang berbicara dengan sangat memukau. Sound sistemnya dahsyat, tekniknya luar biasa, belum lagi ditambah dengan macam-macam ice breaking. Orang sangat tertarik bukan karena isinya, tetapi karena gaya bicaranya. Mereka merindukan bukan karena mendapatkan hidayah, bukan karena mendapatkan pencerahan, tetapi mereka merindukan karena bisa melepaskan kejenuhan dan kepenatan disebabkan materi bicaranya yang menyegarkan dan penuh gelak tawa. Tetapi ini tidak berlaku untuk Abdullah bin Ni'mah yang suaranya sulit didengarkan, tetapi Allah telah berikan bobot kepada perkataannya, qaulan tsaqila. Siapakah Abdullah bin Ni'mah? Abdullah bin Ni'mah adalah awalnya seorang remaja. Dia dari keluarga yang aslinya Yaman. Suatu ketika dia pulang
dan ditanya oleh ayahnya. Ia melalaikan apa-apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ditanya oleh ayahnya, apakah kamu merokok? Karena tercium bau rokok dari mulutnya. Dan Abdullah bin Nikmah berdusta, tidak, demi Allah aku tidak merokok. Maka ayahnya ini mengatakan, semoga Allah mematahkan lehermu jika kamu berdusta. Kemudian Abdullah bin Nikmah keluar dari rumahnya tanpa ada masalah, melanjutkan keasikan dengan teman-temannya, bermain-main, berenang di laut, menceburkan diri ke laut. Setelah selesai berenang di laut, kemudian dia beralih ke kolam yang bukan air laut, air tawar, untuk membilas badannya. Dan ketika itulah terjadi apa yang didoakan oleh ayahnya. Abdullah bin Nikmah melompat ke kolam, dan qadarullah, dengan takdir Allah, seketika itu juga dia tidak sadarkan diri karena kepalanya terhunjam dengan sangat keras. Kolam yang dikira sangat dalam itu ternyata sangat dangkal, sehingga Abdullah bin Nikmah harus menjalani perawatan yang sangat lama, bertahun-tahun, dengan berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali, tapi puluhan kali operasi. Dan banyak di antara operasi itu yang secara medis tidak memungkinkan bagi Abdullah bin Nikmah untuk diberi anestesi, sehingga dia dioperasi dalam keadaan tanpa obat bius sama sekali. Bisa Anda bayangkan bagaimana rasanya sekedar disayat dengan satu sayatan pisau yang kecil, atau dengan satu silet yang tidak seberapa, hanya di jari kita. Rasa pedihnya bukan main. Ini operasi di mana lehernya diangkat untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan darah. Ini operasi di mana dadanya dibelah, dan sangat banyak lagi anggota tubuhnya yang harus disayat-sayat dalam keadaan di mana secara medis tidak memungkinkan bagi para dokter untuk menyuntikkan obat bius karena keadaannya yang sudah sangat kritis. Sakitnya jangan ditanya, tentu luar biasa. Tetapi kejadian inilah yang justru sangat disyukuri oleh Abdullah bin Nikmah, karena dengan itu dia bisa mentaubati kesalahannya. Karena dengan itulah Allah berikan hidayah kepadanya. Ia belajar din ini lebih baik. Dia terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kali ada yang datang kepadanya, dia memberikan nasihat, bukan agar dikenal, tetapi karena dia merasa cukuplah bagi dia merasakan pengalaman seperti itu, dan dia sangat menginginkan keselamatan orang lain. Semoga tidak ada satupun orang yang tercampakkan ke api neraka disebabkan kelalaian mereka. Perkataannya lemah, suaranya sayup-sayup, suaranya serak, tetapi karena diucapkan dengan penuh kesungguhan, tidak mengharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang datang dan mendapatkan nasihat dari Abdullah bin Nikmah, tergugah hatinya, bertambah imannya, sehingga lama-kelamaan tersiar kabar dari yang dekat sampai kepada yang sangat jauh. Sungguh, betapapun kita menyembunyikan amal-amal kita, dan kita bisa mendapati misalnya di dalam buku yang berjudul Al-Akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Semakin seseorang itu menyembunyikan amal-amalnya, selagi amal itu memang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan umumkan ke hadapan manusia. Allah akan abadikan amal-amalnya, sehingga kita hari ini mengenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dia tidak pernah bikin pamflet untuk mempromosikan dirinya. Kita mengenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang namanya melampaui zamannya. Orang tidak pernah berjumpa dengannya, tapi sangat mengerti kitab-kitabnya. Mereka ini menyembunyikan amal-amalnya, tetapi Allah Azza wa Jalla melestarikan namanya dan amal solehnya, sehingga terus hidup sampai di zaman ini. Nah, maka Abdullah bin Nikmah akhirnya dikenal di mana-mana. Orang datang meminta nasihat, dan ia bukan hanya sekedar bisa menceritakan pengalamannya, karena ia juga mempelajari kitab-kitab. Suatu ketika Abdullah bin Nikmah ditanya, apa yang engkau inginkan sebelum ajal menjemputmu?
Maka Abdullah bin Ni'mah mengatakan, ada 3 keinginanku. Yang pertama, sebelum Allah memanggilku, aku ingin sekali bisa bersujud dengan keningku sendiri, bisa bersujud di tanah meskipun cuma sesaat, dan sudah itu Allah memanggilku. Hari ini betapa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak mensyukurinya. Apa bedanya sujud kita dengan sujud para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Sujud mereka langsung di atas tanah, sujud kita di atas permadani-permadani yang indah. Tadi siang, betapapun saya sangat ingin 10 hari terakhir tidak diusik untuk urusan belanja, tapi ternyata harus terjadi juga. Ada keluarga yang datang dan macam-macam, sehingga saya mengantarkan ke toko busana muslim. Saya melihat pakaian-pakaian sholat untuk perempuan terutama, harganya luar biasa mahal. Tapi lalu saya bertanya, pakaian-pakaian untuk ibadah kita ini sangat mahal, tempat-tempat ibadah kita ini sangat indah, tapi kira-kira bertambah khusyukkah ibadah kita? Bertambahkah kualitas sujud kita dibanding sujudnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Sarankan lagi saudara-saudara. Keinginan yang kedua, Abdullah bin Ni'mah mengatakan, sebelum aku meninggal, aku ingin Allah berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa membuka mushaf Al-Quran dengan tanganku sendiri. Karena selama ini untuk membaca Al-Quran dia selalu ditolong oleh ibunya. Jika selesai 1 halaman dan beralih ke halaman berikutnya, maka ia meminta tolong kepada ibunya untuk membukakan. Dan sekiranya ibunya belum sempat membukakan, maka ia harus menunggu sampai ibunya datang. Kemudian keinginan yang ketiga, dia ingin agar sebelum ia meninggal, dia dapat membahagiakan ibunya, memeluk ibunya dengan tangannya sendiri. Seorang ahli niat, orang yang sangat kaya, mendengar keinginannya Abdullah bin Ni'mah ini, akhirnya kebetulan dia juga punya latar belakang teknologi komunikasi, akhirnya mengerahkan dananya, mengerahkan orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa untuk membuat software Al-Quran yang bisa diperintahkan dengan suara. Jadi tinggal menyebut nama suratnya dan ayatnya, maka akan langsung masuk ke nama surat dan ayat tersebut. Satu keinginan Abdullah bin Ni'mah telah terpenuhi, dan Abdullah bin Ni'mah akhirnya bisa membuka mushaf Al-Qurannya sendiri. Tidak terhitung sudah berapa ratus perempuan dari kalangan yang sangat terhormat, dari yang dekat maupun yang sangat jauh, berbondong-bondong untuk menawarkan dirinya, mewakafkan dirinya agar bisa melayani dan berkhidmat pada dakwah Abdullah bin Ni'mah. Saudara-saudara, Abdullah bin Ni'mah hanyalah salah satu contoh saja. Kita menjumpai contoh yang lain yang tidak jauh dari kampung kita. Di masa lalu pernah hidup di tanah ini Jenderal Sudirman yang paru-parunya cuma 1, badannya ringkih, berjalan pun tidak mampu, kemana-mana harus ditandu, suaranya lemah, tidak bisa menggelegar, tidak bisa lantang, tetapi kata-katanya sangat didengar, perintahnya diikuti, dan dia menjadi orang yang sangat ditakuti oleh penjajah kafir Belanda. Jenderal Sudirman tak sanggup kalau disuruh lari, jangankan berkilo-kilometer, 10 meter pun boleh jadi telah ambruk. Paru-parunya tak sanggup menopang badannya, tersengal-sengal nafasnya, pendek umurnya,
tetapi panjang perjuangannya. Umur perjuangannya terasa hingga hari ini. Orang-orang ini perkasa bukan karena kekuatan badannya, bukan karena kemampuannya berbicara yang memukau, bukan karena kemampuannya menciptakan kesan pada manusia-manusia yang lain, tapi mereka ini adalah orang-orang yang berjuang tanpa menunggu teman. Mereka ini adalah orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan apa yang telah menjadi keyakinannya, sehingga Allah gerakkan ribuan manusia, sehingga Allah datangkan orang-orang di sekelilingnya dari yang dekat maupun yang jauh untuk menjadi pendukung, untuk menjadi penyokong dan penopang bagi dakwah mereka. Kita juga mengenal di masa lalu seorang kakek tua yang juga serak suaranya. Tetapi saya berharap Anda sepulang dari acara ini tidak menyerak-nyerakkan suara dia, karena tadi dua contoh sebelumnya juga serak suaranya, lemah, tak sanggup berbicara lantang, menopang badan pun ia tidak mampu, buta matanya, kemana-mana harus menggunakan kursi roda, harus ada yang membantunya. Tetapi inilah orang yang paling ditakuti oleh Israel saat itu, namanya Syekh Ahmad Yasin. Sehingga untuk membunuhnya, Israel perlu mengerahkan pasukan-pasukan khusus yang paling terlatih, mengerahkan pesawat tempur yang paling canggih. Dan untuk membunuh seorang kakek tua diperlukan riset yang panjang, diperlukan waktu yang lama untuk memastikan agar misi ini berhasil, agar operasi tersebut berjalan sukses. Israel tidak hanya menembak dengan satu peluru, tetapi menghujaninya dengan bom, sehingga orang tidak lagi menemukan jasad Syekh Ahmad Yasin kecuali serpihan-serpihan tubuhnya. Kakek tua, suaranya lemah, serak, bukan serak-serak basah. Badannya kuyuh, tangannya gemetar, tetapi karena ibadahnya, tetapi karena tulusnya perjuangan, tetapi karena jelasnya misi yang diemban, tetapi karena keikhlasannya dalam berjuang, Allah gerakkan ribuan manusia, ratusan ribu manusia, bahkan jutaan yang senantiasa mendengar kata-kata mereka. Kakek tua Syekh Ahmad Yasin, ia tidak mampu memerintahkan dengan suara yang lantang, tidak mampu berbicara dengan retorika yang memukau sebagaimana para pemimpin dunia lainnya, di mana di belakang mereka ada orang-orang yang disewa khusus untuk menyiapkan naskah-naskah pidatonya, tidak terkecuali di negeri ini, di mana orang harus sibuk bermain kesan. Kemana tangannya digerakkan ada komandonya. Mengangguk pun ada waktu-waktunya, agar tercipta kesan luar biasa. 3 orang yang saya sebutkan jauh dari teknik-teknik itu. Mereka tidak pernah belajar public speaking seperti saya, tidak pernah menggunakan PowerPoint, tidak pernah menggunakan strategi-strategi bagaimana agar dikenal orang. Mereka bahkan tidak jarang menyembunyikan amal-amalnya. Tetapi Allah mengangkat. Jika Allah sudah mengumumkan di majelis para malaikat, maka manusia akan berbondong-bondong mencarinya, meskipun manusia yang lain mencoba menyembunyikannya. Mereka inilah yang menggetarkan dunia. Nah, apa yang bisa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menggetarkan dunia? Mereka tidak berpikir manfaat dari apa yang dikerjakan itu bagi dirinya. Sesungguhnya ada 3 macam manusia. Saya tidak tahu termasuk yang manakah saya. Saya khawatir saya justru termasuk golongan yang pertama. Yang pertama adalah, mohon maaf kalau saya pakai istilah yang canggih,
Ini pertanda bahwa saya bukan termasuk orang-orang yang menggetarkan dunia. Karena orang-orang yang menggetarkan dunia itu kata-katanya sederhana, tidak berbusa-busa. Golongan pertama adalah orang-orang yang bergerak karena mereka ingin mendapatkan kekuatan. Bahasa sononya man of power. Kenapa saya memaafkan? Karena memaafkan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kenapa saya memberi? Karena memberi manfaat bagi saya. Kenapa saya salat duha? Kenapa? Karena salat duha bermanfaat bagi saya. Apapun itu, yang perlu dicari adalah the power of forgiveness, kekuatan memaafkan, the power of yang lain-lain. Jika jelas apa manfaatnya bagiku, maka aku akan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Mereka ini sangat yakin bahwa untuk meraih kemenangan harus ada kekuatan yang luar biasa yang kita kumpulkan dalam diri kita. Mereka ini sangat yakin bahwa seluruh dunia ini, dunia seisinya, sangat tergantung pada bagaimana pikiran kita menggerakkannya. Semakin yakin kita, maka dunia akan bergerak sebagaimana yang kita inginkan. Mereka lupa bahwa betapa banyak orang-orang yang sangat cantik dan yakin dengan kecantikannya, sehingga mereka bisa pilih-pilih menolak pinangan-pinangan yang datang, dan mereka akhirnya tidak pernah mendapatkan suami hingga masa tuanya. Bukankah mereka sangat yakin dengan pikirannya, tapi ternyata tidak terbukti. Bertingkat-tingkat keadaan orang itu. Orang yang kategori pertama ini, orang yang kelompok pertama ini, dari yang sangat mengandalkan pada kekuatan dirinya. Jadi kenapa mereka memberi? Karena memberi itu akan membuat dia lebih berhasil. Karena memberi itu akan membuat dia lebih sukses. Kenapa dia memaafkan? Karena dengan memaafkan itu dia akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memiliki pengaruh besar. Maka pertanyaan-pertanyaan, tema-tema tentang the power of, kekuatan dari apapun itu, kekuatan air, kekuatan macam-macam itu, kekuatan bersikap tenang, kekuatan mengelola emosi, kekuatan macam-macam itu sangat digemari, karena pada titik perhatiannya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pada tingkat-tingkat tertentu mereka bahkan sangat yakin, bahkan Tuhan pun sanggup mereka kendalikan. Kenapa doa saya selalu dikabulkan? Bukan karena Allah Maha mengabulkan, tetapi karena pikiran ini sangat yakin bahwa Allah mengabulkan. Jadi macam-macam tingkatannya, dari yang dari yang sekedar percaya diri sampai kemudian yang melebihkan dirinya di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertanya pada diri kita. Tema-tema lain yang disukai adalah kekuatan diri, kemampuan ultra manusia, percaya diri dengan segala tingkatan-tingkatannya. Saya tidak mengatakan ini keliru, sebab tiap-tiap kelompok, tiap-tiap kategori itu juga ada jebakan-jebakannya. Sesungguhnya percaya diri itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah orang yang betul-betul tidak memiliki percaya diri sama sekali, dan mereka juga tidak percaya bahwa ada zat yang mampu menolong dia. Mereka inilah orang-orang yang berputus asa. Mereka inilah orang-orang yang pesimis. Mereka inilah orang-orang yang kehilangan harapan, sehingga dekat dengan bunuh diri dan sejenisnya. Di atas itu adalah orang yang minder. Bertemu dengan orang lain, dia merasa malu karena tak sebaik orang lain. Di atas itu adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang semu, yakni mereka ini memiliki percaya diri hanya jika ada perkara-perkara yang sanggup ia tunjukkan kepada manusia. Ada hal-hal yang sanggup ia persaingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi mereka pede ketika sama-sama punya HP. Mereka pede ketika badannya tidak bau. Mereka pede ketika badannya langsing, dan lain-lain. Ketika itu tidak ada, maka hilanglah percaya dirinya. Di atasnya adalah orang yang percaya diri, sangat percaya diri. Dia tidak segan bertemu dengan orang lain.
tidak tunduk karena melihat ada orang yang lebih hebat, tidak gemetar karena melihat orang lain lebih berhasil. Nah, di atasnya lagi ada titik persimpangan ke kiri. Mereka memutlakkan kemampuan dirinya, bahwa bahkan alam semesta ini pun diatur oleh pikiran kita. Allah pun akan tunduk terhadap keinginan kita. Sebagian ada yang mencocok-cocokkan dengan dalil bahwa Allah menuruti persangkaan hamba-hambanya. Nah, sementara titik persimpangan yang ke kanan adalah sesudah percaya diri, mereka bukan lagi percaya diri, tapi percaya kepada Zat yang Maha Mengatur. Mereka yakin bahwa bukan kekuatan saya yang akan dapat menyebabkan kemenangan, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak minder bertemu dengan orang yang lebih perkasa, tidak gemetar ketika bertemu dengan orang yang lebih kuasa, bukan karena kekuatannya, bukan karena sombong, tetapi karena yakin bahwa jika benar apa yang saya lakukan, maka Allah akan memberikan pertolongan. Dan jika pun saya tidak sanggup mencapai kemenangan, maka kekalahan saya adalah kekalahan yang terhormat. Matinya syahid, matinya syahid, sementara menangnya merupakan kemuliaan. Artinya pada kelompok pertama ini pun tidak berarti serta-merta merupakan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang mereka tidak bertanya ketika mereka diperintahkan untuk sholat duha, ketika mereka dianjurkan untuk bersedekah, ketika mereka diserukan untuk melakukan amal soleh yang bermacam-macam, mereka tidak bertanya apa manfaatnya bagiku, tetapi apa dasarnya. Tapi apa dasarnya? Mereka tidak bertanya apa manfaatnya bagiku, tetapi pertanyaannya adalah apakah ini merupakan kemuliaan, apakah ini merupakan kebaikan. Bertingkat-tingkat juga keadaan orang. Ada yang mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bukan karena yakin itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena humanisme yang mereka pegangi dengan sungguh-sungguh, bahwa ini merupakan perkara yang mendatangkan kemuliaan. Tetapi intinya kelompok kedua ini orang yang bergerak, orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh dikarenakan keyakinannya pada sebuah nilai, tidak peduli nilai itu benar atau salah. Nah, pada mereka-mereka yang meyakini agama ini dengan sungguh-sungguh, mereka tidak bertanya apakah kalau saya berbicara tentang ini akan membuat saya semakin terkenal, apakah kalau saya berbicara tentang ini akan membuat diri saya semakin semakin digunakan orang. Tidak. Mereka tidak peduli di mana tempatnya. Apakah dia akan duduk di depan sebagai pembicara, ataukah duduk di samping sebagai orang yang melayani, ataukah duduk bahkan berdiri di luar ruangan sebagai orang yang mengurusi segala sesuatunya. Karena bagi mereka bukan menjadi apa yang paling penting, tetapi apakah yang saya kerjakan ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membawa mereka ini kepada kemuliaan. Karenanya mereka tidak terlalu peduli akan disebut sebagai apa mereka ini. Jika kita menilik orang-orang yang menggetarkan dunia itu, mereka tidak bertanya tentang apa yang akan mereka terima, tetapi mereka bertanya apa yang bisa mereka kerjakan sehingga terus-menerus mendatangkan kebaikan. Andai kata Jenderal Sudirman itu bertanya, menyibukkan diri untuk mencari kepastian apakah kelak akan mendapatkan penghargaan sebagai jenderal besar, tentu ia tidak pernah berjuang seperti itu. Karena keroposnya tubuh, rentannya kesehatan telah cukup untuk mematahkan semangat. Kemudian, tipe orang-orang seperti ini, mereka memaafkan karena tahu memaafkan itu merupakan kemuliaan. Betapapun mereka ini berada pada posisi yang benar, meminta maaf tidak membuat mereka malu, karena tahu bahwa dengan meminta maaf itu, meskipun bukan dia yang bersalah, akan dapat mendatangkan kebaikan bagi umat ini, atau bagi agama ini, atau bagi orang lain.
Mereka tahu dengan mengerjakan itu Allah akan suka padanya, dan sejenisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira termasuk yang manakah kita? Kayaknya saya masih jauh dari jenis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah men of vision. Mereka ini mencita-citakan sesuatu. Mereka ini memiliki cita-cita besar yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Mereka bersungguh-sungguh meraihnya. Jika ada perkara yang membuat mereka marah, mereka bisa menundanya, bukan karena pemaaf, tetapi karena bersibuk-sibuk dengan kemarahan akan menghambat langkah mereka untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Nah, saudara-saudara, saya tidak berpanjang-panjang, nanti silakan digali lebih jauh. Kira-kira termasuk yang manakah kita dari tiga jenis tersebut? Apakah kita ini memberi kepada orang lain disebabkan kita tahu bahwa dengan memberi itu kita akan lebih mudah berhasil? Apakah kita ini memberi kepada orang lain karena kita tahu bahwa memberi itu merupakan kemuliaan, tidak peduli apakah yang akan kita terima? Ataukah kita memberi dikarenakan kita tahu bahwa memberi itu bermanfaat bagi diri kita sendiri? Sungguh sangat berbeda antara kaya sebagai tujuan, kaya sebagai jalan, dan kaya sebagai akibat. Jika kaya menjadi tujuan, maka agama ini yang menjadi jalan. Jika harta yang menjadi impian, maka surga yang menjadi agunan. Mereka rela kehilangan surga asalkan mendapatkan harta yang berlimpah. Tetapi ada juga orang-orang yang digerakkan oleh keinginan yang sangat menggebu-gebu, oleh keinginan yang sangat kuat, oleh cita-cita yang sangat menggelisahkan dirinya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin melihat agama ini jaya, lalu mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Di saat orang sudah istirahat, dia masih bekerja keras. Di saat orang sudah lelap, dia masih terjaga. Mereka mengumpulkan harta bukan karena mau menumpuk-numpuknya seperti Qarun, tetapi karena mereka ingin menyiapkan bekal, ingin mengumpulkan modal, bukan untuk menambah kekayaannya, tetapi untuk menambah bekal beribadah dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagian di antara mereka tak tampak oleh mata, dan inilah yang kita jumpai pada pribadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa kaya, dan ia pernah menyerahkan seluruh hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu merasa sangat yakin bahwa dirinya adalah orang yang paling banyak bersedekah karena separuh dari hartanya telah ia serahkan, tetapi ternyata masih kalah dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita menjumpai bagaimana Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan harta seluruhnya karena berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sesudah itu Allah berikan kekayaan yang lebih besar lagi kepada Abdurrahman bin Auf, dan ia menyerahkan kembali, mensedekahkannya di jalan Allah. Lalu Allah berikan lagi kepadanya, ia sedekahkan lagi. Allah berikan lagi kepadanya, ia sedekahkan lagi. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an yang menyumbangkan puluhan ribu ekor unta merah sebagai perlengkapan berperang. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ini ikhlas dalam memberi, dan mereka tetap sekali saat merasakan lapar, merasakan kekurangan disebabkan oleh besarnya apa yang mereka serahkan bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Lalu Allah berikan lagi kekayaan kepada mereka. Mereka serahkan lagi, Allah berikan lagi, mereka serahkan lagi, mereka serahkan lagi. Dan inilah saat-saat di mana manusia memandang kemuliaan seseorang bukan dari apa yang mereka punya,
Abu Hurairah radhiyallahu an, ahlu suffah, kere, yang tak punya apa-apa, yang ketika itu masih belum menjadi gubernur. Abu Hurairah menjadi gubernur itu di masa Umar bin Khattab dan sempat menjadi orang yang cukup kaya. Tetapi manusia memiliki penghormatan yang sama tingginya antara kepada orang-orang yang berharta dengan kepada orang-orang yang hampir tak ada sesuatu yang dimiliki selain selai pakaian yang melekat di tubuh mereka. Inilah masa ketika manusia berpikir tentang apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang patut. Tetapi kelak akan ada satu masa yang saya khawatir adalah masa kita, yakni masa sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di atas air, dan Allah mencabut rasa takut musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu, di dalam hati kalian penyakit wahan. Maka seorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan inilah yang terjadi di zaman kita ini. Kita lebih percaya pada megahnya gedung-gedung sekolah kita bangun, terutama pada sarananya, bukan membangun guru-guru mereka. Tatkala ada dari saudara kita ini yang melakukan kekeliruan yang sangat nyata, apakah itu di organisasi-organisasi, di partai-partai, di lembaga apapun, tatkala ada yang telah nyata-nyata melakukan kekeliruan, kita tidak lagi lantang mengatakan itu sebagai kekeliruan, dikarenakan kita merasa menjaga nama baik, martabat, kehormatan dari agama ini. Padahal dengan itu justru orang akan kehilangan kepercayaannya. Bukankah yang menjadikan orang itu hormat dan tidak ada keraguan sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Fatimah putri Nabi mencuri, niscaya aku potong tangannya. Jadi kalau kita melindungi saudara-saudara kita yang telah nyata-nyata melakukan kezaliman, itu bukan menjadikan lembaga kita, dakwah kita, organisasi kita, partai kita, apapun itu, akan lebih terhormat, berharisma, berwibawa, menggetarkan manusia. Boleh jadi kita akan merasa terpukul tatkala mengambil keputusan yang tampaknya pahit. Tetapi jika kita bersungguh-sungguh dengan apa yang menjadi nilai-nilai dasar yang kita yakini, jika kita bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, jika kita bersungguh-sungguh berkata apa yang harusnya kita katakan, maka sesudah surutnya nama kita sejenak itu, dan kita sebenarnya bukan urusan dengan nama, Allah akan muliakan kembali. Terkadang untuk menghasilkan pisau yang sangat tajam perlu api yang membara, perlu asap yang tebal. Tetapi sesudah itu, pisau kita yang semula tumpul akan menjadi pisau yang sangat tajam. Dan inilah yang sekarang ini kita risaukan di tengah-tengah kita. Kita berbondong-bondong mengundang dana-dana dari luar. Kita berbondong-bondong untuk memegah-megahkan tempat-tempat kita.
kita mengenakan pakaian-pakaian yang memukau, tetapi wibawa kita kalah dibanding wibawa Pangeran Diponegoro. Wibawa kita kalah dibanding wibawa orang-orang yang dulu tatkala berjuang hanya bersandal jepit. Wibawa kita kalah dibanding sahabat tabi'in, tabi'in yang mereka tanpa rasa ragu memacu kudanya dan memasuki istana-istana para raja. Mereka masuk tanpa menunduk, berjalan tanpa kaki tertatih, melangkah tegap tanpa merangkak. Mereka berjalan dengan sangat penuh percaya diri. Mereka menegakkan kepala bukan karena sombong. Mereka berbicara lantang bukan karena menghina, tetapi karena mereka melihat bahwa semua makhluknya sama. Tetapi karena mereka telah mendengar Nabi mereka melarang, jangankan kepada para raja itu, kepada Nabi pun kita terlarang untuk sujud. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkisah bagaimana perlakuan orang-orang itu kepada raja-raja mereka yang mereka bersujud. Rasulullah melarang keras, sehingga Rasulullah hanya mengatakan, seandainya, ini cuma seandainya, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini untuk menegaskan betapa besarnya, pentingnya ketaatan seorang istri pada suami. Tetapi itu pun tidak sampai pada derajat untuk sujud. Nah, sebentar lagi Lebaran. Ini saat-saat yang mendebarkan, karena terkadang ada yang bertindak menyerupai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sungkan meminta maaf. Barangkali nanti ada yang mudik. Saya biasanya enggak mudik karena ibu saya yang biasanya datang ke rumah saya, karena cara berpikir ibu saya sederhana. Lah posina awak mulai, ngapain sih kamu pulang? Saya bilang mau minta maaf aja kok nunggu Lebaran. Ngapain mudik berkunjung ke waktu yang sangat susah seperti ini? Tetapi karena anak-anak saya penasaran, nggak pernah mudik, teman-temannya sudah mudik, akhirnya tahun ini rencananya kayaknya mau mudik gitu. Itu masih kayaknya itu. Kita menjumpai dalam kisah-kisah lain bagaimana para sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang perempuan melantunkan syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, dan Rasulullah tidak berkenan. Di dalam riwayat yang lain kita menjumpai dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, maksudnya Isa Al-Masih. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah Abdullah dan utusannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, inilah yang mengantarkan kepada kebesaran, dan inilah yang sekarang perlu kita renungkan. Tatkala di sekeliling kita dijejali kiri kanan kita dengan sebutan-sebutan yang luar biasa, baik dari orang-orang yang bergerak dalam dunia dakwah maupun mereka yang bergerak dalam dunia yang sepenuhnya urusan dunia. Kita tidak membincang dengan orang-orang yang bergerak sepenuhnya urusan dunia, karena nyata-nyata itu dunia. Tetapi cukuplah kita sesungguhnya untuk berhati-hati dan tidak mudah terkecoh
ora gumunan, tidak mudah terkagum-kagum, tidak mudah terperangah oleh mereka yang menyebut-nyebut terhadap dirinya sendiri perkara-perkara yang besar. Sekarang ini kan musimnya ya, yang super apa namanya, super motivator. Nah, apalagi itu banyak ya, sebutan-sebutan dan pujian-pujian luar biasa terhadap dirinya, luar biasa terhadap dirinya sendiri. Atau sebagiannya bukan dirinya sendiri yang menyebut, tetapi manajer yang mengelolanya. Manajer-manajer mereka inilah yang menyebarkan sebutan-sebutan, gelar-gelar, dan mereka menggelari dirinya sendiri dengan gelar-gelar yang tidak ada padanya. Ada tekniknya namanya tee-up. Jadi agar orang itu kagum, terperangah, maka perlu diberikan julukan-julukan yang dahsyat. Ada lagi namanya size up. Itu memperbesar ukuran, bukan maerot ya, membesar ukuran. Contohnya pernah terjadi pada diri saya. Contohnya, saya bulan November sudah ada jadwal tanggal 12-13 November. Bulan Januari juga ada jadwal, tetapi di antara tanggal itu sebenarnya masih kosong sama sekali. Nah, size up itu saya akan mengatakan untuk membuat orang terkagum-kagum, terperangah kepada saya. Wow, saya bilang, wah, susah saya ngatur jadwal ini. Saya sampai Januari itu sudah ada. Nggak berdusta sebenarnya, tetapi mengesankan bahwa waktu saya sudah hampir tidak ada. Padahal di bulan Januari cuma satu acaranya itu. Cuma satu acaranya. Ya karena kebetulan dipilihnya habis liburan, ini berarti kan Januarinya bukan Januari awal. Nah, ya cuma satu di Cirebon. Itu bukan baru rencana. Nah, tapi size up itu membuat orang terkesan, wah, ini padat betul ya, padat betul. Sampai Januari aja sudah ada. Maksudnya, jadi saudara-saudara, kalau mau ngundang Pak Fauzul ini harus antri itu, kayak antri beras saja itu. Itu contoh-contoh. Maka kalau kita mengingat hadis ini, maka kalau kita mengingat contoh-contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh terdahulu, nanti silakan buka, silakan baca Al-Akhfiyah, terbitan sama dengan yang terbitkan buku ini, Daun Publishing. Nah, itu bukan karangan saya ya, jadi bukan promosi. Saya bahkan yang ngarang tidak kenal itu. Nah, buku ini pun saya sudah 4 kali punya, tapi yang lain sudah saya kasihkan orang itu. Saya mau, kalau buku saya sendiri saya masih bisa mengatakan silakan fotokopi, tapi kan ini bukan buku saya nggak berani itu ya, karena saya tidak tahu penerbitnya membolehkan atau tidak ini. Nah, betapa ternyata mereka-mereka yang namanya abadi hingga zaman ini adalah mereka-mereka yang tidak pernah menyibukkan diri memuji-muji dirinya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak diperbolehkan sama sekali menunjukkan kualitas diri kita. Pada situasi-situasi di mana merupakan keharusan bagi kita untuk turun tangan, untuk memegang sebuah amanah, dikarenakan kita melihat bahayanya apabila amanah itu dipegang oleh orang lain yang tidak mampu, tidak cakap melaksanakannya. Sebagaimana Yusuf alaihissalam
menawarkan dirinya bukan karena gila jabatan, maka yang demikian ini tidak masalah. Nah, tetapi itu bukan karena kita menyukai posisi tersebut, bukan karena menyukai jabatan tersebut, tetapi karena kita mengetahui bahwa jika saya tidak mengambilnya, maka akan terjadi kerusakan yang besar, dan saya tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini sekedar pengantar sederhana dari saya. Selanjutnya silakan, sekiranya ada yang bertanya silakan. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Dan kalau saya tidak bisa menjawab, mudah-mudahan Allah berikan keberanian kepada saya untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena pura-pura tahu itu jauh lebih berbahaya dibanding mengaku tidak tahu. Hanya saja berat hati ini untuk mengatakan tidak tahu, karena ketahuan tidak tahu seringkali membuat malu. Hanya saja malu saat ini seharusnya lebih terhormat dibanding malu di akhir zaman, ketika tidak ada lagi media massa yang bisa menjadi tempat bagi saya untuk menjelaskan. Silakan. Bagaimana kalau seseorang itu punya motivasi untuk kemudian mendapatkan surga gitu? Apa termasuk golongan yang pertama tadi, yang kemudian dia melakukan sesuatu untuk dirinya itu, untuk dapat surga gitu? Gimana? Untuk orang-orang yang senang. Contohnya? Jadi dia melakukan suatu kebaikan dan itu motivasinya surga. Iya. Ya, memotivasi untuk mendapatkan surga. Apakah ini akan memasukkan kita pada golongan pertama? Saya tidak tahu. Itu sangat terkait dengan bagaimana kita memperlakukan majelis itu dan memandang diri kita sendiri. Nah, apakah kita hanya mengingini bagi diri kita? Ada orang yang bergerak ke sana kemari karena urusannya adalah yang penting amalku apik. Yang penting bagaimana saya menabung amal sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah mereka akan tercerahkan atau tidak. Mereka yang masuk pada golongan kedua tadi, kadang mereka bahkan mengakhirkan doa bagi dirinya sendiri, disebabkan mereka ini amat pedih merasakan penderitaan umat manusia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, laqad ja'akum, ada, ingat itu, amat pedih dirasakan olehnya Rasulullah. Nah, inilah yang menggerakkan orang untuk berdakwah, memotivasi itu pun macam-macam. Contoh, memotivasi orang untuk maafkan, memotivasi orang untuk berpuasa, memotivasi orang untuk bekerja keras. Bisa dengan cara yang pertama, dengan menunjukkan bahwa Anda itu unik, Anda itu punya kekuatan. Sehingga kita mungkin pernah mendengar bahwa, saudara-saudara, apakah Anda masih ragu dengan kemampuan Anda? Anda adalah manusia-manusia pilihan. Di antara sekian banyak sperma, hanya satu yang jadi, dan itulah Anda. Itu artinya Anda hasil dari persaingan sekian juta sperma, dan cuma satu yang jadi. Padahal perampok juga begitu kan, ya, penjahat juga begitu kan, sama juga, cuma satu yang jadi dari sekian juta itu kan. Tetapi kita bisa mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, di Palestina ada ribuan saudara-saudara kita yang terancam. Di Palestina ada kesempatan untuk meraih surga. Di Palestina kita turut atau tidak, kita membantu atau tidak, Allah kelak akan menangkan mereka, karena kelak Yahudi dimanapun mereka berada akan Allah kalahkan dan Allah hinakan. Gaza semakin sempit wilayahnya,
Tetapi semakin tak ada ruang bagi mereka, saudara-saudara kita di Gaza, untuk lari, maka semakin dekat dengan saat ketika Allah akan turun tangan langsung. Dan kalau sudah tiba kemenangan itu, mereka tidak bertanya apa yang sudah kalian perbantukan untuk kami, tapi kalianlah yang seharusnya bertanya, atas kemenangan ini sudah pernahkah setetes keringat saya, setetes keringatku menetes, setetes keringatku mengalir untuk menolong mereka? Karena sungguh kelak kita akan ditanya. Nah, itu contoh. Tujuan yang kita motivasikan sama, tapi motifnya bisa berbeda. Motifnya bisa berbeda yang kita pompakan itu. Nah, kita juga bisa memompakan yang lain. Saudara-saudara, Islam berkembang di mana-mana hari ini. Jika melihat perkembangan Islam sekarang ini, maka tahun 2050 ramalan Syekh Al-Qarni boleh jadi akan terwujud. Eropa menjadi benua Islam terbesar. Kenapa? Sekarang ini arus gelombang orang masuk Islam luar biasa di mana-mana. Maka kalau kita tidak bersiap-siap sekarang ini, kita mungkin akan terkejut. Dan 2050 kita menjadi orang-orang yang tertinggal, karena kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sains tanpa agama. Padahal 2050 akan menjadi benua Islam terbesar di dunia. Islam menjadi agama yang sangat diperhitungkan. Nah, itu kita menyerukan Islam, tetapi untuk kepentingan diri sendiri juga. Jadi mengenai motivasi-motivasi tadi, ya terpulang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, barangkali yang bisa menambahkan. Ya, silakan. Ya, langsung aja. Saya lupa pernah baca apa yang paling saya pakai sama dari lama saya lupa bisa kita Iya. yang punya tadi bahwa amal yang terbaik adalah amal yang paling baik pada zamannya. Apakah kalau zaman kita saat ini amal yang terbaik itu apa? Saya tidak tahu, karena saya tidak memahami pertanyaannya dan saya tidak memahami ilmunya. Tapi kalau Anda bertanya pada saya apa yang sangat menggelisahkan saya saat ini, sehingga jumlah kita banyak, kekayaan kita mungkin juga banyak, simbol kita ada di mana-mana, tetapi kita rapuh. Pertama karena hubbud dunya wa kariyatul maut. Yang kedua karena semakin menipisnya al-wala' wal bara'. Menipisnya al-wala' wal bara' maka akan menyebabkan kita mudah mencari permaafan atas lemahnya kita. Kenapa kok masih minum aqua? Ini akan bukan aqua. Ya, kalau kita nggak minum nanti kalau mati gimana? Karena nggak ada menemukan air yang lain. Jawabannya kan kenapa nggak siapkan dari awal? Kenapa kalau sebelum berangkat nggak menyiapkan air yang bukan aqua, Nestle, Ades, Fit, Evian, apalagi itu. Nah, itu contohnya. Jadi mudah memberikan permakluman tepatnya. Karena al-wala' wal bara' yang lemah, maka kita mudah bertikai. Tidak ada yang menyerang kita merasa diserang. Hanya karena saudara kita seiman, bergerak lebih agresif, bergerak lebih aktif,
Misalnya dalam penanganan musibah, dalam berdakwah, lalu kita menganggap wah apa ya kita diserang habis-habisan. Nah, itu contoh. Kenapa kita menjadi seperti itu? Karena al-wala' wal bara' kita yang semakin lemah. Dampak lanjutannya apa? Kalau al-wala' wal bara' kita semakin lemah, maka ukuran-ukuran keimanan, ukuran-ukuran kesolehan itu menjadi semakin kabur bagi kita dalam menilai seseorang. Karena kedua-duanya berjalan seiring. Semakin lemah al-wala' wal bara' kita, maka akan semakin kuat kecenderungan kita untuk memilih seseorang disebabkan ukuran-ukuran kemuliaan atau ukuran-ukuran manfaat, ukuran-ukuran harta. Pada al-wala' wal bara' kita tidak bertanya manfaat apa yang saya dapatkan dari orang ini kalau dia menjadi pemimpin saya, tetapi apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam urusan pilih memilih, karena memilih dia atau karena tidak memilih dia atau karena tidak ikut memilih sama sekali. Jadi apa yang nanti akan bisa saya pertanggungjawabkan? Apakah dengan memilih pertanggungjawaban saya di akhir akan lebih ringan, atau apakah dengan memilih seseorang itu, dia itu pertanggungjawaban saya akan lebih ringan, atau pertanggungjawaban saya akan lebih ringan kalau tidak memilih seseorang itu, dan lain-lainnya. Jadi takarannya, ukurannya adalah bukan manfaatnya bagi kita dengan segera, tapi karena kita yakin bahwa jika kita melakukan yang benar, Allah akan datangkan sendiri manfaatnya. Perang Badar, nyaris tak ada pasukan kaum muslimin, hanya 313 orang yang syahid 70. Perbekalan tak ada, logistik menipis, kemampuan seadanya, bukan pasukan-pasukan berkualitas tinggi yang sangat terlatih. Tetapi di antara mereka ada 70 orang yang tidak pernah sedetik pun menghisap, menghirup harta, kecuali mereka betul-betul sangat telah memeriksanya dengan sangat hati-hati kehalalannya, meskipun sebenarnya harta itu halal karena dia diberi. Tapi mereka ini meneliti betul asal hartanya dan tidak memakannya kecuali yakin betul dengan kehalalannya. Padahal namanya dikasih ya, nggak kayak Fauzulatim, dikasih ya, jazakumullah. Ini beda. Dan 70 orang inilah yang syahid. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang kemenangan mereka ini? Apa yang bisa kita katakan? Bukan karena kuatnya mereka, bukan karena patriotisme mereka, bukan karena keberanian mereka, bukan. Tetapi karena mereka ini layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugurnya mereka menjadi syuhada menumbuhkan kehormatan, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan rasa segan pada musuh-musuh, mendatangkan harga diri yang sangat tinggi pada kaum muslimin. Nah, dikarenakan 3 perkara yang melekat pada pasukan Badar: keterikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa berharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua karena taatnya kepada pimpinan, dan yang ketiga adalah karena kecintaan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Ini sangat berbeda dengan perang Hunain, di mana jumlah kita banyak, perbekalan kita berlimpah, pasukan kita terlatih, dan kita berada pada puncak percaya diri yang luar biasa, dan kita kalah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana, marilah kita berhenti bertakabur bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 ini, 66 Masehi ya,
9 Ramadan ke-69 atau 68 tahun, tanggal 9 Ramadan. Nanti lain waktu kita peringatan itu jangan 17 Agustus lah, 9 Ramadan. Nah, jangan takabur karena patriotisme, jangan. Yang untuk itu akhirnya kita mengobarkan di mana-mana perkara-perkara yang tidak Allah sukai. Jangan-jangan ini termasuk kufur nikmat. Anak-anak kita haruskan berdiri begini kepada sang saka merah putih, padahal sejarah telah menunjukkan bahwa warna itu dipilih karena tidak ada warna yang lain. Iyalah. Dasarnya kontemplasi bukan? Berkumpul merenung. Merah itu keberanian. Kita cari warna merah. Enggak kan? Ya karena ada bendera Belanda, merah putih biru, birunya disobek. Andai kata waktunya disobek merahnya, bendera kita putih biru. Pada saat perjuangan, bendera itu menjadi simbol. Sebagaimana dalam sejarah peperangan Islam, bendera itu dipegang betul, dijaga. Karena terjatuhnya bendera itu berarti kekalahan, berarti pengakuan penyerahan. Menyerah itu simbolnya dengan memberikan bendera. Tapi apakah para pahlawan itu hasil dari didikan upacara bendera? Saya sedang mengumpulkan informasi, tapi sebelum ada vonis terhadap para koruptor itu saya tidak berani untuk mempublikasikannya. Saya perlu vonis dulu terhadap beberapa koruptor itu, yang sebagian diantaranya adalah para petugas upacara dari waktu ke waktu. Ada yang spesialis pengibar bendera dan sekarang sedang diperiksa KPK. Ya, Jenderal Sudirman dulu pernah dapat peraturan P4 kan? Koruptor itu sebagian penata P4 itu. Ya, saya bukan anti itu semua, tidak. Salah satu yang nyusun Eka Prasetya Pacakarsa itu bapak saya sendiri. Tetapi hendaklah kita menempatkan pada proporsinya. Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi anehnya keuangannya tempat sholat di berbagai fasilitas publik sangat sulit ditemukan. Hari Minggu dini hari saya ke Malang via Surabaya naik bis. Saya sudah lama nggak naik bis itu ya, Nah, tempat sholat, ya Allah, sepetak kecil, pengap, kalah jauh dibanding smoking area. Tempat-tempat khusus untuk merokok itu, luar biasa mewah. Di tempat-tempat yang mudah ditemukan, mudah dijangkau. Katanya Pancasila, tapi beribadah dipersusah. Kita khianat. Oke, ini nanti malah kayaknya mereka terlalu jauh ya. Silakan, satu lagi. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz apabila seseorang mempunyai salah pada temannya, lalu dia berminta maaf, tetapi teman tersebut tidak merespon dari permohonan maaf tersebut. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah meminta maaf untuk kedua kalinya atau gimana? Ya, terima kasih. Ya, pertama meminta maaf itu tidak perlu menunggu Lebaran, juga tidak menunggu awal Ramadan gitu ya. Saya memasuki Ramadan itu banyak sekali dapat SMS, baik dari yang saya kenal atau yang enggak saya kenal, meminta maaf.
Sampai saya bingung, ini kenapa saudara-saudara saya ini begitu cinta pada operator seluler itu ya, sehingga kirim SMS berbanyak-banyak yang tidak ada tidak ada dasarnya. Nah, yang kedua, kita perlu maklum kalau ada orang terluka hatinya, dimintai maaf gak langsung memaafkan. Ya, sebagai orang yang minta maaf, justru kitalah yang harus memahami, kitalah yang harus menggelisahkan, betul, kitalah yang harus gelisah. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya kerjakan agar saya dapat maaf dari dia. Kalau dia sekarang belum bisa memaafkan, ya kita tunggu redanya. Selain kita berbuat baik, bukan untuk cari muka, tetapi agar hatinya luluh sehingga kita dimaafkan. Karena kesalahan kita kepada anak Adam itu tidak bisa dipulihkan kecuali dengan dia memaafkan kita. Karenanya kita betul-betul mengharap itu, kita betul-betul mencari selahnya. Kecuali kalau Anda berjihad di jalan Allah lalu Anda mati syahid, maka itu semua akan dihapuskan. Anda akan langsung masuk surga. Syarat yang kita berlaku selama Anda nggak punya utang. Nah, jadi karena itu kita perlu lebih berhati-hati ya dengan hutang piutang itu ya. Bukan Pak tidak boleh berhutang ya. Nah, saya kira itu. Jadi ya kalau dia nggak maafkan, ya kita maklumi. Kalau Anda sendiri yang sedang terluka begitu, boleh jadi Anda juga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa memaafkan. Bukankah kita ingat, ini pribadi yang luar biasa, manusia kualitas nomor 1 sepanjang masa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat besar hatinya, lapang dadanya, paling luas maafnya di antara manusia-manusia lainnya. Ia dihina, tidak terluka. Ia direndahkan, tidak marah-marah. Ia bahkan dicederai, dilempari kotoran, tetap mau memaafkan. Bukankah kita ingat kisah Rasulullah SAW di mana ada seorang Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki beliau, tetapi setiap hari pula Rasulullah SAW datang menyuapinya, melumatkan makanannya sampai sangat halus, sampai Rasulullah SAW meninggal. Orang ini tidak tahu bahwa yang dimakinya adalah orang yang menyuapinya. Maka ketika Rasulullah sudah tiada, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, apa amalan Rasulullah yang ia tidak melaksanakannya? Dan sampailah pada kisah tentang kebiasaan Rasulullah menyuapi Yahudi ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Yahudi tua, buta, dan congkak itu. Tua, buta, kemaki sisan, Yahudi sisan. Cuma kan dia Yahudinya bukan harbi, jadi masih dapat kemurahan lagi. Dilumati, disuapi, dimutahkan. Kamu kalau yang biasanya, coba ini Yahudi disuapi itu masih bisa keluar sombongnya. Bisa misu-misu barangan. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, betul, yang biasa menyuapimu bukan saya, karena yang biasa menyuapimu itu sudah tiada, sudah meninggal. Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget lalu Yahudi itu masuk Islam. Keadaan begini, Rasulullah SAW masih memaafkan, tapi ada satu orang yang Rasulullah meskipun sudah memaafkan, tapi masih berat untuk melihat wajahnya. Orang ini pun harus tahu diri juga. Betapapun Rasulullah adalah manusia, orang ini adalah Wahsy. Siapa? Pemanah yang membelah dada Hamzah, paman Nabi, memamah jantungnya, merendahkannya. Lalu Wahsy ini
bertobat dan masuk Islam. Atas keislamannya Rasulullah memaafkan, tetapi Rasulullah tidak mau melihat mukanya. Ini Rasulullah, manusia paling mulia di dunia. Apalagi kalau kayak saya gini, atau mungkin kayak temennya jenengan yang barangkali jauh lebih mulia dibanding saya. Jadi kalau belum maafkan ya permaklumilah dan tunggu saatnya luluh hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Makin lama bicara saya makin takut tanggung jawabnya makin berat itu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dengan segala perkara yang nyata-nyata bermanfaat bagi iman kita, bagi agama kita. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk tidak menyibukkan mencari puji-pujian atas diri kita. Sesungguhnya para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama terdahulu sangat khawatir dengan penyakit masyhur, populer, terkenal, dan hari ini betapa banyak kita yang menggilainya. Cukuplah itu sebagai penanda betapa banyak 22 Agustus 2011 orang yang berbicara 22 Ramadan 1432 Hijriah, tetapi pada sebagian kalangan telah terdengar kemasyhurannya. Maka sungguh kalau Anda melihat bahwa yang berbicara ini masih mencintai kemasyhuran, cukuplah bagi Anda untuk melihat bahwa yang berbicara ini bukan orang yang menggetarkan dunia dengan imannya. Saya memohon doa dari Anda sekalian, semoga Allah selamatkan iman saya dan keluarga saya. Semoga pula Allah selamatkan iman kita dan keluarga kita. Semoga Allah baikkan kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meniti perjuangan. Semoga kita tidak mudah terkagum-kagum oleh apa yang tampak hebat. Semoga kita menseriusi apa yang tampaknya sepele tetapi mendatangkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Adzim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.